Boni, dengan tema kita pada hari ini adalah peran Kamar Dagang Indonesia dalam meningkatkan perekonomian di Kota Tarakan, Kalimantan Utara khususnya. Baiklah para pemirsa Ekota TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita telah hadir di hadapan kita semua, tentu bagi para pengusaha muda maupun para pengusaha yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara maupun Timur pada waktu itu sudah kenal dengan Pak Effendi Gunardi. Selamat Pak Effendi Gunardi, sarjana ekonomi setelah dilantik kemarin. Gimana kabarnya? Ya, terima kasih Pak Boni. Iya. Kabarnya baik. Sehat-sehat aja ya? Sehat. Yang penting selama masa pandemi ini kan harus sehat semua ini. Ada resepnya atau ada tipnya yang bagaimana supaya kita sehat dalam suasana pandemi COVID-19 ini? Kalau saya sih ikutin standar COVID aja ya. Protokol. Istirahat cukup, Iya. kan begitu. Terus makan yang secukupnya. Iya. Ya olahraga dikit-dikit lah. Iya. Kalau dunia usaha khususnya di Kota Tarakan gimana Pak Gun? Kalau Tarakan sih sebetulnya dibandingkan dengan kota-kota lainnya, kita tidak terlalu berdampak ya. Iya, seperti iya. itu. Karena kita lihat sendiri aktivitas ekonomi juga tidak Tetap terlalu jalan, terganggu. Betul. Mungkin di awal-awal aja karena orang sedikit takut Terkejut. gitu. Tapi itu hanya beberapa saja. Iya. Tapi kalau kita lihat rata-rata berjalan sih ya. Iya, iya. Cuman yang terganggu memang ekspor impor. Seperti itu. Kan kita punya perikanan nih, Iya, betul. kayak udang, ikan, Kepiting. kepiting yang harus ekspor. Nah, Iya. itu terkendala. Iya, iya. Seperti itu. Baiklah para pemirsa, sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang tentang Kamar Dagang Indonesia di tahun 1987, khususnya Undang-Undang nomor 1, mengatakan bahwa tujuan daripada Kamar Dagang Indonesia ini adalah untuk mewujudkan pengusaha nasional yang kuat, berdaya saing, kemudian kompetitif dalam rangka wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsinya adalah sebagai wahana dan sebagai wadah tempat berkonsultasi, kemudian berimprovisasi, berkomunikasi, berkonsolidasi, dan seterusnya dalam rangka memperkuat perekonomian dan perdagangan tentunya di Indonesia. Dan juga fungsi lain adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan antara dunia usaha industri, kemudian dengan pemerintah dan masyarakat tentunya. Nah, oleh sebab itu, pada dialog kesempatan pada kali ini kita akan banyak berbincang bersama Pak Effendi Gunardi, tentu terutama berkaitan dengan kepengurusan yang baru. Dan kita sudah mengucapkan selamat atas pelantikan baru pada bulan Desember ini, tepatnya pada tanggal 7 Desember tahun 2020, masa bakti untuk 2020-2025 Ya. akan dinakodai dengan dikapteni oleh Pak Effendi Gunardi. Nah, oleh itu kita akan tanya Pak Effendi atau Pak Gun, Ya. kira-kira sejak awal ini di bulan Desember, sejak dilantik tanggal 7 sampai pada tahun 2025, kira-kira apa misi kita, kemudian juga mungkin ada program-program strategis untuk 5 tahun ke depan agar betul-betul tujuan daripada keberadaan Kamar Dagang ini betul-betul bisa menjadi wadah bagi para pengusaha kita untuk menuju kepada masyarakat Indonesia yang kuat, tentunya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Gimana Pak Gun? Ya, pada dasarnya memang Kadin ini kan bergerak memang Kamar Dagang dan Industri Indonesia, seperti itu. Jadi kita ini adalah menjembatani segala dari pelaku usaha, pelaku ekonomi terkait kebijakan dan sebagainya kepada pemerintah. Iya. Seperti itu. Jadi kita juga sebagai mitra pemerintah itu juga akan bekerja sama dengan pemerintah tentunya untuk memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tarakan, khususnya di bidang ekonomi ya, supaya mempermudah supaya roda ekonomi ini bergerak dengan baik. Seperti itu. Apa yang akan kita lakukan pada masa setelah pelantikan? Yang kami akan lakukan yang pertama adalah memang kalau terkait administrasi udah pasti kita rapikan, seperti itu. Kemudian yang visi utamanya adalah kita akan mendata semua pengusaha, seperti itu, baik dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Kenapa? Kalau kita udah paham dan tahu siapa pelakunya, siapa penggeraknya, dan apa permasalahannya, maka bisnis to bisnis akan ketemu, seperti itu. Kalau dihitung sekarang jumlah para pengusaha kita dari UMKM ini, usaha yang kecil, mikro, menengah, yang besar, ada berapa jumlahnya Pak? Nah, ini lagi kita data. Masih kita data seperti itu. ya? Karena data yang masuk tentunya
itu pasti lebih daripada yang efektif, yang berjalan, kan begitu. Bahkan jangan-jangan bisa turun dan naik ya. Betul. Yang kecil, yang mikro bisa ke menengah, atau yang menengah bisa yang ke besar, atau sebaliknya ya. Iya. Tapi dengan pengaruh kemarin selama bulan 3 kemarin ya, kita masa-masa pandemi COVID-19 ini, gimana, ada terjadi perubahan nih? Ada perubahan status lah ya. Dari mikro, ada yang dari kecil ke menengah, atau sebaliknya, Pak? Iya, ini yang menarik sebetulnya di Kota Tarakan. Yang kita lihat bahwa dampak itu sebetulnya tidak terlalu signifikan. Tapi kembali lagi yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ekspor-impor itu berpengaruh. Kenapa? Karena pengaruh daya beli. Buyer daripada luar negeri sendiri, itu mempengaruhi hasil dari kita. Hasil kita melimpah di awal-awal, tapi penjualannya menurun. Seperti itu. Kalau produk, terutama kita punya perikanan ya, kita punya udang, kepiting yang tadi itu, karena di luar negeri lockdown dan sebagainya, akhirnya berkuranglah pembeli, seperti itu. Biarpun mereka mau beli, kita mau jual, tapi pembeli di sana pun berkurang, seperti itu. Karena mereka juga berharap dari pariwisata dan sebagainya, untuk menikmati fasilitas itu. Nah, terkait ada yang bertambah, naik kelas, turun kelas, bahkan yang sampai ada yang tutup, gulung tikar, seperti itu. Itu sebetulnya kita itu udah terjadi dari awal tahun sebetulnya, bukan dari Maret saja. Karena dunia ini kan berkembang nih, dunia IT berkembang. Jadi kalau bisnis yang tradisional pelan-pelan akan ditinggalkan, itu udah pasti ya, tuntutan zaman gitu. Mau tidak mau teknologi ini berkembang, dunia online semakin kencang. Nah, itulah kenapa kami sangat mendukung, mensupport program pemerintah menciptakan Tarakan Smart City, seperti itu. Ya betul, para pemirsa, kalau kita lihat secara nasional, memang masalah berkaitan dengan masalah ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita memang negatif ya, antara 4-5%. Cuma kalau di Tarakan, kalau kita mendapat informasi juga, ternyata angka tumbuhnya masih tumbuh kita. Saya pikir waktu itu sekitar antara 2-3%. Ya. Tapi ini memberikan gambaran bahwa kita masih tidak terlalu terterpa dengan pandemi COVID-19 kemarin ya Pak Gun. Ya. Tapi kemudian Pak Gun, dengan kondisi di Kota Tarakan ini, tentu kita lebih banyak produknya adalah dari perikanan ya, seperti ikan, kemudian ada ikan, kepiting dan seterusnya. Tetapi kalau yang lain-lainnya Pak, kalau dulu kan ingat saya kita ada kayu, kemudian ya paling kayu ya. Tapi kalau impor masih ada juga, mungkin untuk sembako-sembako juga kita banyak saya pikir ya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Kalau terkait kita punya hasil kayu, kayu ini kan kalau kita pahami sebetulnya bukan dari kita. Iya, betul. Ya, dari daerah setempat, wilayah sekitarnya yang kumpul di Tarakan dan kita lempar keluar. Seperti itu. Itu masih berjalan, tapi memang produknya tidak sebanyak dulu. Tempat persinggahannya ya berarti. Betul. Kurang lebih ya transit lah. Ya, transit seperti banyak seperti Singapura. Betul. Nah, terkait perdagangan sembako. Ini kan kita udah tahu dulu kita punya barter trade ya, barter trade. Nah, ini yang akan kami perjuangkan dari Kadin. Selama ini yang kita lakukan adalah ilegal, seperti itu. Mohon maaf, pelaku usaha, kami bukan menyalahkan, tapi ini memang yang harus dibantu malah, karena kita punya usaha, gitu. Teman-teman pedagang, contoh snack Malaysia, barang-barang Malaysia dan sebagainya, mereka kan berusaha. Ini kan positif sebetulnya. Ini aura positif buat perekonomian Tarakan. Tapi bagaimana caranya kita melegalkan mereka? Seperti itu. Jangan nanti setiap kali ada razia, mereka harus tutup, harus bagaimana, ketakutan. Ini kan sebetulnya pelaku bisnis, pelaku apapun itu perlu ketenangan gitu. Betul. Kerja harus tenang, hidup harus nyaman, kan begitu. Ini cari nafkah yang benar tapi kok dikejar-kejar. Nah, ini yang akan kita perjuangkan. Contoh, kita punya geografis yang sama dengan Kota Batam. Itu. Kalau di Batam diperbolehkan, dilegalkan, kenapa kita tidak? Seperti itu. Terus kemudian, kalau kita bisa melegalkan, kan tentunya akan ada timbul pajak nih. Pajak. Nah, kalau pemerintah sebagai fasilitas membantu masyarakat, seperti itu, memberikan solusi agar ini bisa legal, kan tentunya pemasukan akan dapat lagi. Itu. Nah, itu yang kita harapkan.
seperti itu. Jadi sirkulasi keluar barang, terus khususnya barang ya, Ya. tidak termasuk jasa, mungkin tuh hanya untuk barang, mungkin ya pola seperti itu yang apa lebih aman gitu ya. Iya, jadi Kemudian pengusaha nyaman. Pak Pendi, terasa kita selama pengurusan yang kemarin, kemudian tantangannya ke depan, kira-kira di samping yang berkaitan dengan yang sembako tadi Pak Pendi, mungkin ada kendala yang besar lagi untuk yang 5 tahun sampai tahun 2025. Pengalaman 5 tahun yang kemarin, gitu nah. Jadi kalau kita berbicara tentang kepengurusan nih, ini karena baru ya. Iya betul. Jadi rata-rata di kepengurusan saat ini, kita jujur nih, kita memang Kadin kali ini betul-betul wajah baru. Semua. Wajah baru untuk di Kadin. Iya. Tapi kalau di pengusahanya itu wajah lama. Oh Seperti gitu. itu. Ya, karena track record teman-teman yang pengurus saat ini memang benar-benar pure pengusaha. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau kesulitannya menurut saya sebetulnya malah akan jauh lebih baik ya. Jauh akan lebih baik. Karena tuntutan hidup sekarang ini kita butuh proses yang cepat. Iya betul. Dan profesional. Seperti itu. Kalau dia sudah duduk di posisi yang di bidangnya, dia profesional, maka semua akan jauh lebih mudah. Nah, tantangannya apa? Kembali, tantangannya adalah kepercayaan, trust, gitu. Dengan melihat wajah baru, terkadang ini psikologis ya. Psikologis kita ini melihat, wah ini anak muda nih, gitu. Tapi jangan salah, gitu. Kita tidak pernah meninggalkan para senior. Makanya para senior kita tempatkan di tempat yang terbaik, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan. Iya betul. Seperti itu. Karena tapi persennya mungkin antara 40-60% ya. Yang baru 60, 40 yang lama gitu. Rata-rata hampir 70-80% ini pengurus baru. Baru ya. Dan mereka berlatar belakang memang para pengusaha semua para kan? pengusaha seperti itu. Dan memang udah punya nama lah ya di Kota Tarakan. Sedangkan yang senior kita banyak tempatkan di Dewan Penasehat dan Pertimbangan. Kenapa? Iya, karena anak muda bergerak. Senior tetap harus mendorong gitu. Karena regenerasi harus terjadi. Iya. Kemudian ini itu kan juga sebenarnya sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang memang bergerak di dunia usaha, pengusaha ya. Betul. Apalagi saya dengar kemarin kan di pengurusan juga ada yang muda ya. Betul. Mas Edward nih ya. Nah, gimana ini? Memang berapa persen yang muda nih, milenial? Dari kepengurusan yang sekarang memang yang termuda itu usia 18 tahun. 18 tahun ya. Ini luar biasa gitu. Luar biasa bagi terobosan untuk Kota Tarakan. Dan bahkan saya pikir selama saya di Kadin, ini adalah yang termuda se-Indonesia. Untuk usaha apa bidang beliau? Ya, kebetulan Pak Edward ini dia sinergi dengan perusahaan yang sebelumnya. Itu dia punya orang tua memang berusaha di bidang logistik. Oh, logistik ya. Perkapalan, terus pengiriman barang dan sebagainya. Transportasi. Iya, transportasi. Jadi dia ini memegang selama ini mengatur sirkulasi barang itu dari Jawa masuk ke Tarakan. Seperti itu. Dan papanya memang dari turun-menurun memang udah berusaha seperti itu. Ya. Dan memang ya betul ya, kalau misalnya memang para pengurusnya ini adalah dari kalangan muda, kemudian yang produktif, yang kreatif, tentu akan memperkuat kepengurusan untuk 2020-2025. Ya, betul Pak. Yang kita harapkan seperti itu. Karena sesuai moto Tarakan tadi itu, Tarakan Smart City. Smart City mau tidak mau, mohon maaf nih Pak Boni, bukan karena kita usia ya, tapi memang zaman sudah berbeda. Zaman yang digital, kemudian industrinya 4.0. 4.0 itu. Semua kan butuh teknologi. Iya betul. Teknologi ini cepat, bahkan kita tidur pun dia bergerak, kan begitu. Jadi kalau kita mau cepat, mau tidak mau, senang tidak senang harus berganti seperti itu. Tapi kembali lagi, senior tetap kita utamakan. Karena itu kan sebagai berdasarkan pengalamannya lah yang kita manfaatkan ya. Betul. Cuma pengalamannya begini juga mungkin Pak Pendi. Ketika pengalamannya mereka tidak memiliki pengalaman yang berkualitas, tentu ini juga kurang mendorong kan. Bahasanya gini, tak ubahnya seperti banyak makan garam. Tapi garam itu kalau tidak mengandung iodium juga katanya kan begitu. Nah, ini hidup sudah banyak makan garam kehidupan gitu. Tapi kalau garamnya tanpa beriodium kan jadi masalah. Jadi bodoh, gondokan dan macam-macam. Betul. Nah ini saya sepakat ini. Ada yang disampaikan bahwa kata Mutiara ya, itu tua itu memang sudah takdir. Tapi dewasa itu berbeda. Berbeda gitu. betul. Itu pilihan. Gitu. Sama seperti kematian ya, mati pasti.
Waduh, tua pasti bahaya ya. kali ini. Kemudian Pak Effendi, ketika kepengurusan ini baru, tentu Pak Effendi tadi ada 70-80% itu adalah kalangan baru dan muda. Tentu bagaimana strategis untuk menjaga supaya kendaraan atau supaya kapal nakoda kepengurusan kita ini bisa berjalan? Apa strateginya, Pak? Ya, tentunya tantangannya sangat banyak ya. Yang pertama bahwa ini wajah baru di dalam organisasi, tapi di dalam dunia profesional kerja, mereka adalah orang-orang lama, seperti itu. Nah, karena kita paham sendiri, pebisnis ini adalah orang yang tidak memiliki waktu banyak, gitu. Apalagi berorganisasi. Tapi sebelum saya merekrut kemarin, itu memang kita ada kesepakatan, kita ada komunikasi di awal, bahwa bagaimana kita sama-sama maju, berkembang, membantu pemerintah untuk menaikkan produktivitas ekonomi, baik dari mikro, ya UMKM dan sebagainya itu, karena kita yakin bahwa kalau kita hidup hanya untuk uang, ya akhirnya kita tidak bisa menjadi bermanfaat buat orang lain seperti itu. Tapi kita akan belajar bagaimana kita naik bersama, maju bersama, sejahtera bersama seperti itu. Nah, tantangannya apa? Kita yang umum yang kita tahu adalah yang pertama, tadi tidak ada waktu yang banyak. Yang kedua, kita dihadapkan dengan masa pandemi. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi dunia bisnis ini nggak bisa tidak berjalan, harus berjalan. Ini bicara soal perut ini. Iya, betul. Kan begitu kan? Kalau dia perusahaan besar, kita tidak usah lihat dia, tidak usah perhatikan, dia akan berjalan dan berjuang sendiri. Iya. Sedangkan pelaku ekonomi ini biarpun kecil, dia tetap berjuang. Tapi kan kemampuannya ada, batas kemampuannya. Nah, ini bagaimana kita membuat mereka, mendorong mereka menjadi pebisnis yang profesional, seperti itu. Dan kita udah paham bahwa Tarakan ini kita mencari pengemis susah. Gitu. Berarti hidupnya harusnya normal dong ya. Iya. Seperti itu. Tapi kenapa tidak sejahtera di atas rata-rata misalnya? Iya. Nah, ini yang akan menjadi PR kami, membuat ini menjadi sejahtera. Seperti itu. Kalau roda ekonomi berjalan, semua ekonomi baik kecil dan besarnya berjalan seimbang, lapangan kerja akan terbuka, maka kesejahteraan itu akan terwujud. Iya. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan atau mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kota Tarakan ke depan, tentu kita berperan namanya Kadin berkaitan dengan ekspor dan impor, ini sangat dipentingkan. Apalagi Tarakan merupakan pulau yang kecil dengan penduduk 260 sekian ribu jiwa. Kemudian kita memang banyak membutuhkan barang-barang yang harus didatangkan, diimpor, khususnya yang lokal, nasional, bahkan juga ada yang internasional. Tetapi juga nanti akan kita bahas yang berkaitan dengan internasional. Untuk itu nanti kita kita akan berbicara lebih lanjut apa dampak dari Kamar Dagang Indonesia keberadaannya, kemudian dampak terhadap kepentingan juga masyarakat. Tapi untuk itu kita akan mengikuti perbincangan ini setelah jeda berikut ini.